Semoga kita semua menjadi pada dunia yang berbahagia. Alhamdulillah. Dari Kapolres Tulang Bawang yang diwakili oleh Kanit, dari Psikologi Klinis Puspaga Curhat Tulang Bawang Bapak Yuni MPSI, dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Ibu Yeni Puspitasari, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjarnegara beserta rekan-rekan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta dan semua pihak-pihak yang telah terlibat pada acara siang hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalasnya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Tak lupa kepada para peserta kegiatan agar dapat mengikuti dengan sesama sehingga mampu menyerap semua materi yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga nantinya dapat diterapkan dan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat di kampungnya. Sehingga harap kita persilahkan, kita ini sekarang jam 3 kurang 10 ya. Mungkin untuk presentasi mengingat waktu juga ya sudah beranjak agak sore, kita kurang lebih dari satu narasumber kita batasi kurang lebih mungkin 15 atau maksimal 20 menit ya. Nanti kita sambung ke tanya jawab. Oke, baik. Guru di Tulang Bawang juga, korbannya itu siswi. Korbannya nggak satu orang, Bapak Ibu sekalian, jadi ada banyak. Itulah mengapa pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan dan menjaga anak-anak di rumah. Puasa. Ini saya akan jelaskan satu-satu. Ibu muslihat berjanji akan menikahi, dikasih uang untuk tutup mulut. Nah, kadang Bapak Ibu sekalian, anak kecil itu kalau dia dikasih duit 10.000, disuruh dia. Siang Ibu Yuri. Saya jawab, mohon maaf saya Pak Yuri. Akhirnya dia bukan nyari ibu, sekarang dia nyari bapak. Itu kelebihan nama saya. Jadi dikenalnya perempuan, Pak Didat, kok lanang. Aktivitas saya yang bilang Bu Yeni tadi itu adalah memang saya psikolog. Jadi kalau ibu tahu psikolog itu bukan benda apel, bukan palu, tapi dia adalah. Ada bapak juga ada, cuman bapaknya sungkan untuk mengadu. Kayaknya harga diri saya agak turun karena begitu. Tapi wajibnya ketika ada kekerasan kan wajib lapor juga ya. Nanti ada dinas kekerasan terhadap laki-laki. Nanti ada Pak tandingannya, bukan PPA lagi, sudah PPP. Nah, kita membahas tentang bagaimana kekerasan terhadap KTP dan KTA. Jadi kalau kita lihat dari judul ini berarti membahas tentang masalah kekerasan. Kalau kita lihat kekerasan yang terjadi di sekitar kita itu banyak atau tidak banyak? Ayo, banyak apa tidak banyak Bu Bidan? Mungkin banyak Kak, tapi mungkin jarang yang mau melapor atau menyampaikan ke orang lain. Apakah punya utang? Apakah cowoknya bermasalah? Kan kita tidak tahu. Tapi kita lihat tampak baik-baik saja. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman sama bapak sama ibu bagaimana. Dan kebanyakan ini kan ibu marah, bapaknya enggak. Setelah selesai, dikira selesai, itu tidak selesai. Itu baru satu gerbong masalahnya. Nanti Pak, kalau dia konsultasi ke psikolog, dia cuma mau didengarkan saja, selesai urusannya. Ada salah satu klien saya datang, nangis 1 jam, nggak cerita apa-apa. Pak, nangis. Suami, nangis. 1 jam. Pernikahan anak ya, dari perkawin anak, kenapa? Karena banyak terjadi pernikahan anak. Apapun penyebab
penyebabnya ya. Jadi bisa jadi penyebabnya karena dijodohkan tadi ya. Dijodohkan biasanya terjadi karena faktor ekonomi. Artinya apa? Orang tua derajat ekonomi keluarga, terjadilah pernikahan anak. Kemudian tadi dispensasi kawin terjadi peningkatan ya Pak ya. Ini data statistik memang menunjukkan ya. Secara umum artinya apa? Perkawinan, dispensasi perkawinan anak ya. Kita melihat dari undang-undang perkawinan anak berapa batasan usia mereka. Penurunan stunting yang saat ini tengah menjadi program nasional ya. Karena mengapa? Si pengantin ini kan adalah remaja putri ya. Sedangkan remaja putri ini sedang menyelesaikan masa pertumbuhannya. Kemudian terjadi kehamilan pada rentang usia tersebut ya. Nah, kecenderungan apa? Asupan gizinya tidak mencukupi karena apa yang dikonsumsi oleh si ibu hamil ini ya akan digunakan untuk menyelesaikan pertumbuhannya. Kemudian dia hamil, akibatnya apa? Berbagi dua gizi. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Camat ya terkait dengan dispensasi gitu. Jadi benar memang yang disampaikan akhir-akhir ini banyak dispensasi, cuma dispensasi kurang hari Pak Camat ya, kurang dari 10 hari kerja gitu ya. Kan kita memang kalau daftar nikah itu minimal 10 hari kerja gitu ya. Harus kalau kurang dari 10 hari kerja harus minta dispensasi ke kecamatan gitu. Itu Pak Camat hanya meluruskan biar nggak salah paham. Nanti dikira KUA yang melegalkan gitu ya. Padahal memang di Undang-Undang Perkawinan tahun nomor 16 tahun 2019 itu pasal 7 itu semua yang akan menikah itu baik laki-laki maupun perempuan yang terbang. Kasus ya Pak, kalau kami di Puskesmas kan sebagai tenaga kesehatan memang jadi tempat untuk apabila ada kasus misalnya pencabulan atau pemerkosaan, si korban datang ke Puskesmas untuk dilakukan visum. Tapi memang petugas kesehatan batasannya mungkin hanya sebatas melakukan pemeriksaan. Tapi untuk mengedukasi, untuk melaporkan tetap kita sarankan dan itu kita kembalikan karena memang haknya si korban gitu ya. Yang saya tanyakan, sebenarnya kami di Puskes itu ada memang untuk laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bagaimana baiknya kalau kami sebagai petugas ketika ada kasus gitu, kalau memang kayak tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Kanit bahwa kalau yang bisa kita melaporkan itu apabila tingkat kekerasannya itu yang sudah parah gitu ya Pak, atau kalau masih diingat memang si korban yang bisa melaporkan gitu kan. Tapi kalau dari misalnya ada kasus kayak pencabulan gitu atau dari visum itu sudah ada dan harusnya itu dilaporkan untuk diselesaikan, tapi si korban memang menolak, kadang kan banyak alasan malu dan lain-lain. Terjadinya peristiwa pencabulan atau persetubuhan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud adalah yang maksud saya itu kita bisa melaporkan itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi bukan pencabulan dan persetubuhan. Kalau di dalam rumah tangga itu sudah menyebabkan luka berat ataupun meninggal dunia, itu tidak bisa berhak untuk melaporkan. Berbeda kasus dengan pencabulan dan persetubuhan, karena ini dua perkara ini adalah delik aduan. Delik aduan itu artinya hanya korban ataupun orang tua yang bisa melaporkan. Alasannya jelas, karena ini menyangkut dengan korban, privasi korban. Kan kalau melaporkan ke kantor polisi otomatis banyak orang yang akan tahu, itu akan berpengaruh pada korbannya. Kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Jadi kita sekarang mungkin sekalian kita mensosialisasikan bahwa pemerintah sudah membentuk sebuah dinas yang namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi dinas ini dibentuk untuk memudahkan kita untuk melaporkan apabila telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi apabila ibu-ibu mendengar, silakan laporkan ke Dinas PPPA
atau boleh yang menurut Pak Kani tadi ke Polsek atau ke Polres. Karena kami sudah bersinergi dengan Polres, maka kami akan saling berkomunikasi. Kalau melaporkan melalui kami, maka akan kami cek asesmen awal apakah si korban perlu dilakukan visum. Apabila memang harus kita lakukan visum, maka akan kami dampingi untuk melakukan visum. Apabila si korban juga belum membuat pelaporan kepada Polres, maka akan kami dampingi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Jadi akan kami dampingi setiap korban itu dari awal sampai diselesainya tahap proses hukum, sampai selesai di proses persidangan. Dan akan kami berikan pula pemulihan psikis bagi korban melalui psikologi klinis kami. Jadi setiap tahapan akan selalu kami dampingi dan ini tidak kita pungut biaya apapun. Jadi Dinas PPPA juga apabila Bapak Ibu mempunyai kendala terhadap mungkin putra putrinya atau tetangga yang mempunyai permasalahan di psikologi, misalnya anak tersebut nakal atau anak tersebut 823 0823 81964161. Saya ulang ya. 0823 81964161 UPTD PPPA Tulang Bawang.